وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. muslimin rahmatullah. Inna yawman hadha yawmun 'azim. Allah syarafan wa diwan wa ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adhimu du'aayakum fa innaha 'alaamat lisrati qadayakum wa idza sa'ida al-khabir al-minbar wasami'u ma yu'idul Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'ajja jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga selalu berupaya meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada cara lain untuk mendapatkan keselamatan di dalam dunia yang hanya sementara ini kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di negeri akhirat yang kekal abadi nanti kecuali juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baru saja kita gemakan takbir, kita memuji membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang keluar dari lisan kita, takbir yang keluar dari mulut kita, pujian yang keluar dari lisan kita, semuanya sebenarnya hakikatnya adalah pengakuan yang sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah
tiada Tuhan yang maha besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita tetap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperkasa apapun kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengambil satu pelajaran dari kisah Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu Nabi Ibrahim punya satu cita-cita yang sangat besar, yaitu beliau ingin memiliki seorang anak. Sudah cukup tua tapi belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau memanjatkan satu doa, yang mana doa ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, berilah aku seorang anak, yaitu anak yang soleh. Tidak lama kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim diberi anak, yang pertama bernama Ismail dan yang kedua bernama Ishak. Setelah diberi anak Ismail dan Ishak, Nabi Ibrahim pun memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kalimat syukurnya ini juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabli 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberi di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengarkan doa. Tidak cukup dengan rasa syukur yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mendoakan kedua anaknya, yang mana doanya ini juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang ahli di dalam menjalankan sholat, orang yang ahli di dalam ibadah. Sesungguhnya Engkau maha mengabulkan segala doa. Maka benar doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Ismail dijadikan orang soleh, Ishak pun dijadikan orang soleh. Tidak hanya itu, Ismail dan Ishak diangkat oleh Allah menjadi nabi. Bahkan anak keturunannya pun banyak yang menjadi nabi. Dari Ishak lahir Nabi Yakub, dari Yakub pun lahir Nabi Yusuf dan seterusnya. Dan dari Nabi Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, Nabi Ibrahim tidak hanya mendoakan anak-anak dan keturunannya, tetapi dia juga tidak lupa kepada kedua orang tuanya yang telah merawat membesarkannya, yang telah melahirkannya. Nabi Ibrahim kembali berdoa kepada Allah, yang mana doanya ini juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 41. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan ampunilah dosa orang yang beriman kepada hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa jikalau ingin kita ini memiliki seorang anak yang soleh, maka sering-seringlah mendoakan kebaikan untuknya. Jikalau ingin kita memiliki anak yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, maka berilah contoh, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Nabi Ibrahim telah mengajarkan, kalau ingin menjadikan anak yang soleh dan berbakti, maka juga Nabi Ibrahim pun juga berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena kesuksesan seseorang tergantung pada ridho dan relanya kedua orang tua. Bahkan penentuan akhir hayat kita nanti pun tergantung ridho dan relanya kedua orang tua kita.
Dahulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW ada salah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Beliau adalah sahabat yang alim, beliau adalah sahabat yang taat beribadah, beliau adalah sahabat yang selalu bersama Rasulullah SAW. Namun ketika beliau berumah tangga, saat itu ibunya memanggil Alqamah, dan saat itu juga istrinya bersamaan memanggil Alqamah. Tetapi Alqamah lebih memilih panggilan istrinya ketimbang panggilan ibunya. Maka mulai saat itu ibunya merasa sakit hati, ibunya merasa kecewa kepada anaknya yang bernama Alqamah. Lalu kemudian di akhir hayat Alqamah ingin menghembuskan nafas terakhirnya, tapi sangat kesusahan, rohnya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Para sahabat pun sudah berkeliling, sudah duduk di sekitarnya membacakan talqin untuk Alqamah, tetapi rohnya juga tidak mampu keluar dari tubuhnya. Kemudian para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat mendatangi Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, adakah Alqamah ini masih memiliki orang tua? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, Alqamah masih memiliki seorang ibu. Kalau begitu, kata Rasulullah, panggillah ibunya ke sini. Kalau tidak bisa, aku yang akan datang menemuinya. Lalu sahabat mendatangi ibu Alqamah dan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Kemudian ibu Alqamah berangkat menuju rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada ibu Alqamah, wahai ibu, benarkah Alqamah itu anakmu? Kemudian ibu itu menjawab, iya ya Rasulullah, dulu dia anakku, tetapi sekarang dia bukan lagi anakku. Kenapa demikian wahai ibu? Karena dia telah membuat aku kecewa dan sakit hati. Dia lebih memilih istrinya ketimbang aku, ibunya. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada ibu Alqamah, wahai ibu, Alqamah saat ini ingin menghembuskan napas terakhir, tetapi tidak bisa. Penentuannya ada pada dirimu. Jikalau engkau memaafkan Alqamah, maka aku yakin rohnya akan keluar dari tubuh Alqamah. Tetapi ibu itu saat itu masih berat untuk memaafkan anaknya. Maka Rasulullah pun memanggil para sahabat dan menyuruh untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibu Alqamah pun bertanya, ya Rasul, untuk apa kayu bakar? Kata Nabi, kami ingin membakar Alqamah karena kami juga tidak tahu kapan akan keluar roh dari tubuhnya jikalau ibu tidak memaafkannya. Maka mulai saat itu muncullah rasa keibuannya, muncullah rasa kasihan kepada anaknya. Walaupun anaknya pernah menyakitinya, tetapi yang namanya ibu, yang namanya orang tua, tetap tidak rela melihat anaknya tersiksa kesakitan. Maka ibu Alqamah pun menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mulai saat ini aku rela dan ridho, aku maafkan kesalahan anakku Alqamah. Kemudian tidak lama setelah itu benar yang terjadi. Alqamah pun menghembuskan napas terakhirnya diiringi dengan ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan bukti bahwa keriduan dan kerelaan orang tua tergantung pada nasib akhir hayat kita nanti sebagai anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, siapakah temanku nanti di dalam surga? Allah pun memberikan isyarat kepada Nabi Musa bahwa temannya nanti di dalam surga adalah seorang pemuda penjual daging di salah satu pasar di negeri ini. Kemudian Nabi Musa pun berangkat ke negeri yang diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, karena Nabi Musa ingin bertemu dengan kawannya nanti di dalam surga. Nabi Musa berjalan berhari-hari menuju negeri itu.
Kemudian sampailah di situ, dicarinya sebuah pasar, dilihatnya ada seorang pemuda penjual daging. Kemudian dilihatnya dari kejauhan, diselesaikannya dahulu aktivitas pemuda itu. Begitu selesai, Nabi Musa pun menghampiri pemuda itu dan bertanya, "Wahai orang pemuda, bolehkah aku bertamu ke rumahmu?" Pemuda penjual daging itu pun berkata, "Boleh wahai Tuan, silahkan dengan senang hati." Kemudian Nabi Musa dibawa oleh penjual daging itu ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, Nabi Musa pun dipersilahkan masuk. Dan pemuda itu tadi masuk juga ke dalam rumahnya. Dan dilihat oleh Nabi Musa bahwa di dalam rumahnya ada seorang perempuan yang sudah sangat tua dan lemah. Pemuda itu membersihkan tubuh orang tua itu. Pemuda itu kemudian memasakkan makanan untuknya dan menyuapinya dan memberi minumnya. Ibu itu kemudian mengangkatkan kedua tangannya dan komat-kamit mulutnya. Nabi Musa melihat kejadian itu, kemudian menghampiri ibu tadi. "Wahai ibu, aku lihat tadi tanganmu menengadahkan ke atas dan mulutmu komat-kamit, sepertinya engkau membaca satu doa. Apa yang engkau baca, wahai ibu?" Ibu itu pun menjawab, "Ya wahai Tuan, aku tadi memanjatkan satu doa. Bagaimana aku tidak berdoa? Aku ini adalah orang tua yang sudah sangat lemah dan tidak berdaya. Tetapi aku ini dikaruniai oleh Allah satu anak yang sangat soleh, satu anak yang sangat taat, satu anak yang sangat berbakti kepadaku. Aku sangat senang dan bahagia memiliki dia sebagai anakku, dan aku rela dan aku ridho kepadanya, dan aku tidak bisa membalas kebaikan anakku kecuali hanya dengan memanjatkan doa kepada Allah. Kalau boleh tahu apa doamu, wahai ibu?" Ibu itu pun kembali menjawab, "Doaku adalah, ya Allah, jadikanlah anakku teman Nabi Musa di dalam surga." Nabi Musa pun bertanya kepada ibu, "Wahai ibu, apakah engkau pernah melihat Nabi Musa?" "Tidak wahai Tuan, aku sudah sangat lemah." "Wahai ibu, apakah ibu pernah berkunjung ke rumah Nabi Musa?" "Tidak juga wahai Tuan, karena aku adalah orang yang sangat jauh jaraknya dengan Nabi Musa." "Ketahuilah wahai ibu, akulah Nabi Musa yang dibimbing oleh Allah menuju rumahmu ini untuk bertemu dengan anakmu yang nanti menjadi temanku di dalam surga." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi raja, tetapi begitu ada kakek-kakek dan nenek-nenek datang mengunjunginya, dilepasnya pakaian kebesarannya, dilepas oleh Nabi Yusuf pakaian kerajaannya, dia turun dari singgasananya, dia pun berlari menuju kakek-kakek dan nenek-nenek itu, dan dia pun bersimpuh sungkem di kaki kakek dan nenek itu. Para pengawal pun kebingungan, "Wahai raja, siapakah kedua orang tua ini?" Nabi Yusuf pun menjawab, "Ketahuilah, mereka adalah kedua orang tuaku yang sudah berpuluh tahun tidak bertemu dengan aku. Aku di sini seorang raja yang penuh dengan segala titah, tetapi di hadapan orang tuaku, aku adalah hamba yang siap dengan segala perintah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rendahkah Nabi Yusuf yang sungkem di kaki orang tuanya? Rendahkah Nabi Yusuf yang melepaskan pakaian kerajaannya? Tidak, justru Nabi Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 12. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita semua, jikalau ingin kamu menjadi orang sukses, jikalau kamu ingin menjadi orang yang berhasil, jikalau kamu ingin menjadi orang yang dipandang, maka berbaktilah dan taatlah kepada kedua orang tua sebagaimana Nabi Yusuf taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan direlakan oleh orang tua kita. Berkat ridhonya, Allah pun juga ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Qulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tawaffa wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعج جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وبتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين رضي الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah sholat kami, puasa kami, zakat sedekah kami, dan kurban kami yang kami keluarkan saat ini. Serta terimalah ibadah haji saudara-saudara kami yang telah melaksanakan haji pada saat ini. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami yang telah merawat membesarkan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa para guru-guru kami yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami ini lemah, oleh karena itu berilah kami kekuatan. Kami ini bodoh ya Allah, oleh karena itu berilah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu